Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang NPS atau New Public Service. Bagaimana tentang teori New Public Service akan kami bahas dalam video berikut ini. Oke, yang pertama ada definisi New Public Service. Apa itu New Public Service? Nah, New Public Service adalah paradigma yang berdasarkan atas konsep-konsep yang ada pada hakikatnya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Artinya apa? Teori New Public Service ini memandang bahwa birokrasi yang ada adalah alat rakyat dan harus tunduk pada apapun suara rakyat sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis, konsep di New Public Service atau disingkat dengan NPS menjanjikan perubahan nyata pada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Di dalam paradigma ini, semua ikut terlibat dan tidak ada lagi yang hanya menjadi pemimpin. Menurut Imoco, Dal, dan Waldo, NPS berakar dari beberapa teori. Ada 4 teori. Yang pertama, teori tentang demokrasi dan kewarganegaraan. Yang kedua, teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Yang ketiga, model komunikasi dan masyarakat sipil. Dan yang keempat, ada administrasi negara postmodern. Prinsip-prinsip New Public Service menurut Denhar ada beberapa. Yang pertama diantaranya melayani warga negara dengan bukan customer. Nah, selain itu prinsipnya berpikir strategis dan bertindak demokratis. Yang selanjutnya mengutamakan kepentingan publik dan tahu kalau akuntabilitas bukan hal yang sederhana. Kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. Yang keenam, melayani keseimbangan mengarahkan. Dan yang terakhir, menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Itulah beberapa prinsip dari NPS. Prinsip keberhasilan penerapan New Public Service. Yang pertama, sustainable, yaitu menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. Yang kedua, reliability, yaitu kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat. Yang ketiga, responsif, yaitu kemauan untuk membantu para provider terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Yang keempat, kompeten, yaitu tuntutan yang dimiliki oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. Yang kelima, courtesy, yaitu sikap tanggap terhadap keinginan pelanggan. Yang keenam, credibility, yaitu sikap jujur untuk menarik kepercayaan masyarakat. Yang ketujuh, security, yaitu jasa pelayanan yang harus dijamin dan bebas dari bahaya. Yang kedelapan, akses, yaitu terdapat kemudahan untuk melakukan kontak langsung dengan masyarakat. Yang kesembilan, communication, yaitu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. Yang kesepuluh, understanding customer, yaitu segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Kendala New Public Service di Indonesia. Menurut Ernugroho Dwi Joyowiyoto, kondisi real New Public Service di Indonesia saat ini. Yang pertama, secara genetik, yaitu ukuran keberhasilannya sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru karena tidak diutamakan adalah masukan dan proses dan bukan hasil. Yang kedua, birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia, di mana semua hal harus mengacu kepada pasar, bisnis, dan harus mengacu pada permintaan pasar. Dampak penerapan New Public Service di Indonesia. Dampak penerapan New Public Service di Indonesia memberikan dampak yaitu adanya kesadaran dan wawasan baru dalam penerapan negara yang seharusnya memberikan pelayanan publik bagi semua warga negara di Indonesia dan memberi kemudahan dengan adanya program-program yang diselenggarakan pemerintah untuk datang memberi pelayanan pada warga negara yang menjangkau segala pelosok daerah. Dari adanya program-program tersebut sebagai bukti bahwa paradigma New Public Service telah memberikan pemikiran baru dalam cara menerima sebuah negara. Dalam menerapkan New Public Service, yang pertama, pengaruh budaya lama atau budaya feodal. Budaya masyarakat Indonesia yang bisa melayani kepentingan penguasaan, maka aparatur yang seharusnya melayani masyarakat. Yang kedua, polisi administrator daerah, tuntutan administrator daerah dalam hal ini kepala daerah sebagai jabatan polisi, maka akan banyak kepentingan politis yang
lebih mempengaruhi dalam pelaksanaan administrasi. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemerintahan. Yang keempat, kinerja pegawai rendah, adanya masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan pelayanan yang kurang baik, dan kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk. Jadi itulah materi mengenai New Public Service. Bagaimana teman-teman, menarik bukan untuk belajar New Public Service? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.